menyebalkan pastinya untuk tim yang punya drop zone di sekitaran Kampong Docks dan sekitarnya. Genesis Dogma nampaknya harus nyambung karena mereka punya drop zone di bagian Docks Kampong. Dan kemarin sempat kita lihat juga Genesis Dogma bergesekan dengan tim Tem Entertainment di early karena memang mereka harus nyambung dari area bagian cave. Tapi sejauh mata memandang untuk Alter Ego pastinya nyaman banget, mereka tidak ada yang mengganggu semenjak tidak adanya DBD yang lolos, lalu tidak ada BN United juga yang lolos. Mereka memiliki area bagian camp Alpha dengan sangat lebar. Ya, itu adalah satu hal yang pastinya positif untuk tim tersebut dan kita melihat Circle saat ini ternyata menuju ke arah kiri Cijel. Kalau arah kanan maksud saya, bukan ke arah kiri, itu yang membuat tim-tim yang memang masih melayang tapi mereka diuntungkan dari area Circle. Oke, ini agak rame ya di bagian sekitaran dari Quarry, Ban, dan sekitarnya. Area scrappingannya seperti dengan hari pertama masih sama, tapi kali ini yang bergesekan dengan Tem adalah Boom Hexas dengan Tommy Gun yang sudah ada di tangannya. Tapi masalahnya ada dua player yang harus dihadapi, sangat disayangkan sekali. Shotgun yang berhasil menumbangkan seorang Hexas. First blood jatuh di tangan dari teman-teman Tem Entertainment dan bahkan juga dari satu player Okta pun tertangkap oleh FaZe Clan. Ya, kita melihat ini adalah pertemuan yang melibatkan pemuncak klasemen sementara yaitu Tem berhadapan dengan tim yang berada di peringkat 15 yaitu Boom. Ternyata Boom dibuat tak berdaya tadi satu pemain mereka, Hexas. Pemain yang sebenarnya diharapkan mampu memberikan empower luar biasa menuju lawan-lawannya, tapi justru tadi Tommy Gun-nya gagal untuk bisa menumbangkan shotgun yang dimiliki oleh salah satu pemain Tem. Kita juga kembali mengingatkan kepada kalian bahwa banyak sekali event-event yang ada di PUBG Mobile, ada banyak di event-event internasional. Ah iya, salah satunya ISF ini. IESF. Iya, itu maksud gua. Tegang ya abis ngeliatin Boom keculik dua orang iya, kan. makanya. Agak-agak gregetan. Ini terjadi kembali loh. Deja Vu kembali hadir untuk Boom. Karena kemarin di early-nya Sunhawk juga Boom tuh terculik. Gue gak tahu, Boom itu lagi berusaha untuk menghindari dari Cow dan Tartmok. Mereka mau menghindari Infinity, tapi mereka malah bertemu dengan tim lain. Karena memang area scrappingan dari Pulau Bravo ini benar-benar rame banget karena tidak adanya tim yang lolos gitu kan. Kayak Box Gaming biasanya ngambil Quarry, tidak ada Box Gaming. Ya udah, area scrappingannya luas banget, bisa dikuasai. Tadi kayak ada Tem Entertainment juga, lalu ada Boom. Lalu tadi kita melihat Boom itu kayaknya nyebar sampai ke bootcamp, makanya bisa ketemu sama Tony K. Ya, sangat disayangkan pastinya ini adalah satu match pembuka yang tidak ingin kita lihat Boom terculik, tapi apa yang kita lihat inilah yang terjadi. Bahkan pertemuan akan melibatkan Chua bersama satu pemain di depan sana, pemain dari Buriram, Sky Only bersiap UMP, ada juga Thompson yang digunakan, tembakan demi tembakan 2 melawan 1. Saat ini AKM ada di tangan dari salah satu pemain Eagle, terus datang ke area dalam, tapi ternyata Thompson senjatanya sangat banyak, memiliki peluru di dalam senjata tersebut sehingga bisa mendapatkan 1, tapi tidak untuk yang kedua karena memang 3 lawan 1 sulit sekali. Tapi Buriram yang lain datang, main MP dengan AKM-nya mendapatkan 1, coba untuk dapat yang kedua pun didapatkan. Yang kedua Datu di sana sehingga 3 pemain dari Eagle justru dipulangkan menuju ke arah lobby. Sedikit terlambat untuk main MP datang, tapi untungnya player dari Sky Only berhasil untuk men-take down terlebih dahulu. Jadinya untuk Eagle Esports ngeriset itu agak sedikit susah ya. Dia ngumpul semua di satu shack kecil dan ternyata kali dari Tuan Stuke sebagai last man standing tidak akan tinggal diam juga karena Eagle Esports butuh poin. Mereka masih berada di paling bawah, paling buncit. Kengzo low health tapi berhasil untuk melakukan healing. Selamat nampaknya, tapi Tuan Stuke tampaknya akan berusaha untuk high risk, high return di sini. Maju seorang diri saja mencari di manakah Kengzo. Ulet keket di bagian belakang sebuah pohon masih belum ketahuan Kengzo ada di mana. Dan ternyata peluru nyasar dari arah yang berbeda. Tidak bisa dihindari. Eagle Esports kembali di posisi buncit. Ya, berada di posisi paling bawah. Kita melihat bagaimana saat ini Eagle tertekan, mereka terus berada di peringkat 16. Tapi dengan Eagle berada di peringkat 16, ini membuat angin segar kembali untuk tim Indonesia. Akhirnya slot tersebut bisa didapatkan oleh tim Indonesia. Kita harapkan semoga saja di hari ini Eagle tidak maksimal, SLD tidak maksimal, Buriram tidak maksimal, Yudo Lion tidak maksimal, FaZe tidak maksimal, Tem tidak maksimal. Karena itu adalah tim-tim yang belum punya slot. Gitu. Kalau itu nggak maksimal berarti kan kemungkinan besar slotnya buat Indonesia akhirnya. Iya. Kita jangan ngomongin juara dulu, yang penting slot dulu aja. Awas di klip. Lah, ya kan slot buat Indonesia. Oh iya benar, gak salah. Ya, Saya setuju. Saya sangat mendukung Sandika. Lagian kalau ngeklipkan orang Thailand gak tahu bahasa Indonesia. Bener dong. Iya benar. Oh, kita mengharapkan FaZe Clan Tusen terus. Nah kan FaZe Clan gak tahu bahasa Indonesia. Tadi klip lagi. Gak tahu bahasa Indonesia, gak apa-apa. Ya ntar aja deh curhat. Karena masih match pertama. Kalau yang kemarin kan dia tahu bahasa Indonesia. Tipis-tipis dulu ya. Tipis-tipis. Lanjut dulu dong. Lanjut, karena yang lain juga lagi pada lanjut rotasi nih. Ada Tem Entertainment tadi berhasil untuk mendapatkan 1. Tadi kalau gak salah Mormon ya. Iya Mormon yang mendapatkan player dari Boom. Tadi kalau gak salah sih Hexas, bukan Hexas. Siapa tuh? Okta ya? Iya,
Hexas dia bener. Nah, Hexas tadi kan pakai Tommy Gun. Mm-mm. Cuman dia tadi kayaknya auto loot ya atau ngapain gitu. Ya, karena tadi memang lawannya tuh shotgun double barrel. Cuman pas dibuka Dadar. pintu, ada kayak pergerakan yang seharusnya tidak dilakukan Hexas. Oh, karena tadi ya kelihatan Hexas kayak buka pintu tiba-tiba koprol di situ dikit kan ya. Oh iya, kayang tiba-tiba. Sayang, kalau Hexas kayang, kalau gua sayang kan. Iya, Aduh. tapi nggak punya ayang. Ya, aduh, punya. Aduh. Oh, Kita lihat SLD terlebih dahulu. Boleh, Mereka lanjut. memiliki M4 maksud saya. Betul, ada M4 di tangan dari SLD. Genesis Dogma juga punya mobil kambing ya kan di sini, truk kambing yang dia gunakan untuk melakukan rotasi. Tapi dengan adanya satu motor melaju kencang Voki, itu akan menjadi sebuah informasi berharga pastinya untuk Genesis Dogma. Ini ada di rumah sekitaran dari Quarry, harusnya dari Genesis Dogma agak cukup cepat ya. Mereka sudah keluar dari area kampung, Dogs Ya. dan sekitarnya. Biasanya tuh mereka nahan di area sekitaran situ. Kalau tadi saya mengatakan ada beberapa tim, semoga saja mereka tim maksimal. Kalau buat For Rifles, mereka maksimal nggak apa-apa. Slot PMGC udah punya soalnya. Oh, Jadi biarin, terserah. gitu. Mau For Rifle ngapain, terserah. Sapphire ngapain, bebas. Bebas. Infinity, bebas. Soalnya slot PMGC udah punya. Udah punya. Nah, yang belum punya slot PMGC jangan maksimal. Jadi Kalau gua gitu. rival-rivalnya itu adalah yang belum punya slot Ya, PMGC. kalau misalkan tiba-tiba Geek Fam bagus, nggak apa-apa. Soalnya udah punya slot PMGC. Mau jungkir balik, mau bagus, mau ngapain, terserah. Face Clan, jangan bagus. Belum punya slot PMGC soalnya. Nah, gitu. Tapi masalahnya tim Thailand ini kan semakin berada di bawah tekanan, mereka tuh semakin gacor gitu Ya. kan. Jadi kita akan lihat apakah tim-tim yang berada di bawah tekanan ini bakal gacor atau enggak. Karena tadi Face Clan sudah melihat ke arah satu player BV di depan sana. Salah satu Clutchmaster juga dari Team Entertainment. Si Desta kan itu? Iya, si Desta. Si Desta, mukanya mirip banget sama Desta soalnya. Dan memang menjadi salah satu player yang cukup mengerikan juga ketika kita berbicara soal close combat. Dan Betul. Mr. 5 atau MR5 atau Maroon 5 atau you name it lah pokoknya. Dia sudah mendapatkan satu vehicle juga, dia sedikit repositioning mobilnya. Tapi Mormon harusnya dengar, suara mobil itu kan lebih kencang ya biasanya. Ya, itu harusnya menjadi sebuah informasi dan kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah yang lainnya lagi. Saat ini NFT yang sedang memantau di depan sana memang ada Mormon sedang bergerak, dia proning saja dilakukan oleh Mormon, tapi pastinya dari point of view and Spavel tidak mengetahui ada Mormon karena dia berada di area dalam compound tersebut. M4 kali 4 menjadi satu kombinasi yang digunakan oleh Spavel untuk memantau adanya peperangan di tempat ini. Satu komplek kecil yang diisi oleh dua tim Thailand, dua tim yang berbeda. Kalau boleh memilih siapa yang bisa memenangkan fight ini, saya memilih yang menang adalah Tem. Ya, Tem benar. Iya benar. Adalah Tem karena enggak, sama-sama dong. Jangan ada yang menang. Tapi Tem poinnya udah agak jauh sih. Oh, jadi ya udah sekalian aja ya. Mana aja lah karena granat sudah mulai dilontarkan. Hampir nyaris tumbang Mormon. Masih bisa tarik mundur ke arah bagian belakang juga. Sedikit meningkatkan kembali awareness dari seorang Mr. Five. Berusaha untuk memanggil teman-temannya, tapi hati-hati. Ini Mr. Five tuh bisa menjadi salah satu makanan lezat loh. Karena dari kejauhan juga sudah ada Face Clan lain yang siap menyantap Vintores pastinya di sini. Mereka split ya. Yeah. Mr. Five doang yang sendirian di rumah. Betul. Ini adalah fight yang kalau kita lihat nanti Face Clan-nya sisa satu, terus Tem sisa satu kan? Oh gitu. Terus nanti NFT yang dapat dua-duanya. Nah, itu maksudnya begitu. Sudah di Terawang Iya. ternyata. Lu ke Madam mana kemarin? Aduh, enggak. Ya, Polemik. kalau kayak gitu kan berarti kan nanti NFT yang punya banyak jadinya. Oh iya, makanya itu kan yang Kita kita mengharapkan buat Indonesia dapat slot aja udah. kita harapkan skenario seperti itu Ya, kan. ini Iya. adalah tim Xavier, mereka sudah mendapatkan slot jadi ya udah terserah mereka mau ngapain. Makanya tadi kita prediksinya The Xavier. Iya. Tapi ternyata mereka belum ngapa-ngapain Tapi sejauh gue ini. prediksi Face Clan. Oh iya ya. Salah ya. Oh iya bener juga, tadi gue di flash kan ya. Salah juga. Ya. Abis ini kita prediksi yang udah punya slot PMGC aja. Benar. Oke Ya, deh, catat. Karena kalau untuk tim Indonesia, gue nggak muluk-muluk untuk ngomongin gelar juara segala macamnya. Itu tetap gue harapkan semoga bisa didapatkan oleh tim-tim Indonesia. Yang terdepan saat ini untuk mendapatkan gelar juara adalah Genesis Dogma. Tapi itu pun masih peringkat 8. Jadi ada perjuangan yang sangat besar harus dilalui oleh tim Genesis Dogma. Jadi kalau untuk gelar juara, gue nggak terlalu muluk-muluk untuk ngomongin itu. Yang gue omongin adalah slot PMGC. Yang penting slot PMGC dulu aja. Semoga nanti dengan banyaknya slot PMGC di Liga untuk tim Indonesia akan menambah juga slot kita di Grand Finalnya. Karena kan kalau kita ngomongin di dalam hidup ya, sebelum kita belajar berjalan, kita harus belajar merangkak. Sebelum kita berlari, kita harus belajar berjalan dulu. Nah, buat tim Indonesia untuk saat ini menurut gua kita lagi merangkak untuk belajar berjalan. Oh. Jadi jangan ngomongin berlari dapetin prestasi dulu. Yang penting jalan dulu, dapetin slot-slot. Akhirnya slot tersebut yang membuat kita punya pengalaman. Pengalaman itu yang bisa membuat kita belajar untuk berlari ngejar prestasi gitu. Ya ngerti, jadi nyari pengalaman kan, Itu dulu. intinya nikmati prosesnya Iya. gitu kan. Ibarat kalau misalkan ngomongin perkembangan juga kayak misalkan dari anak-anak, remaja, dewasa Nah. gitu kan. Sekarang tuh mereka lagi Anak-anak
remaja alay dewasa. Itu yang benar sih sebenarnya kata Raditya Dika ya. Ya, terus. Dan di sini kita melihat satu player dari The Xavier, Rabis, ternyata sudah tertangkap oleh seorang Syamil. Kalau kata Sanskui, Syaiful Jamil, dan kita terus memantau dari Frankie. Masih ada upaya demi upaya, tapi ternyata satu rekan dari Frankie Rabis sudah menjadi kotak berasap hijau. Pemantauan terus dilakukan, tapi kembali kita lihat ternyata ada sebuah pergerakan yang akan coba dibangun oleh Xavier. Itu adalah rumah tim Xavier dari dulu banget kalau mereka main Sanhok selalu ngambil situ. Berulang kali. Di Xavier ya. Iya. Hafalan ya berarti ya kalau misalkan kita ngomongin dari The Xavier untuk di Sanhok. Karena mungkin mereka sudah nyaman seperti itu gitu. Jadi Dan ya juga udah. terbukti hasilnya bagus. Nah, jadi mereka repetitif terus dan masalahnya kalau mereka repetitif terus itu bahayanya adalah bisa resiko dipotong orang gitu kan. Ya. Karena udah terlalu sering dilakukan dan sampai menit-menit keberapanya juga udah mulai terbaca. Karena gue nonton podcast siapa ya waktu itu ya. Jadi gue lupa siapa sama siapa, pokoknya pro player dari PMPLC ini. Jadi podcastnya adalah ngomongin kenapa tim-tim Indonesia itu tidak mencari counter tapi malah meniru strategi lawan. Oh. Dan katanya dijawabnya adalah bukan yang nggak nyari counter, lebih ke arah mereka sebenarnya nyari counter. Tapi counternya itu adalah berusaha untuk bergerak lebih cepat. Jadi Oke. terlihat seperti meniru. Tapi gue lupa siapa pro playernya. Oh, nanti akan kita ingat-ingat terlebih dahulu. Kayaknya podcastnya PUBG Mobile deh. Berarti Swavel. Ya, Swavel harusnya ya. Tapi takut salah orang, nanti dulu nonton lagi deh ulang. Ya, Coba mungkin- teman-teman nonton podcastnya di PUBG Mobile Indonesia, itu kan ada banyak podcast. Nah kalian nonton semua, siapa yang ngomong kayak gitu kasih tau ke gue. Ya, agak PR ya. Agak PR Nah, sedikit. dulu gak apa-apa. orang suruh kayak gitu, tapi kita melihat ternyata yang memiliki PR juga Infinity, karena Syamil tiba-tiba menjadi satu pemeran antagonis menuju ke arah Infinity. Satu pemain sudah tumbang di sana. Infinity diberikan sebuah tekanan, meledak kembali satu granat, tapi tidak sampai menuju ke arah batu yang sedang dikuasai oleh Logan. Dari arah belakang ternyata Olio juga bersiap saat ini. Granat sudah ada di tangan kanannya, dilemparkan menuju ke arah depan, meledak kembali. Batu yang dipilih oleh Olio salah tadi, tidak ada siapapun di sana. Olio juga kena tembakan dari arah sebelah kiri. Kita belum tahu siapa yang melakukan tembakan menuju ke arah Olio. Karena di sekitaran dari Olio ini ada banyak banget ya. Banyak banget player-player lawan-lawannya yang bisa menusuk ke arah pertahanan dari Yudo Alliance. Tapi di mana kali dari Gatani lagi berupaya juga untuk memberikan backup fire kepada teman-temannya. Logan berhasil untuk melakukan revive terhadap seorang Mela. Bahkan memberikan sebuah counter menuju ke arah bagian depan. Gatani berhasil untuk memberikan backupnya dari Nanjau Dimato. Olio tumbang, Olio down. Dan ini adalah saat untuk Logan dengan Mela memberikan balasan menuju ke arah Yudo Alliance. Ya, justru keadaannya seakan dikembalikan, kali ini dibalikan maksud saya, karena kalau kita lihat tadi Yudo Alliance sempat menekan Infinity. Saat ini justru Infinity yang datang untuk menekan pemain-pemain dari Yudo Alliance, tapi satu persatu Yudo Alliance tumbang karena Mela melemparkan sebuah granat dengan sangat akurat sekali. Datang menuju ke arah atas tadi pemain-pemain dari Infinity, naik-naik ke puncak gunung saat ini, tapi granat sedang dikuk juga oleh Repo Boy. Ikan hiu maka tomat hayu lempar granat sudah dilemparkan, meledak saat lagi, belum memberikan damage yang sangat dalam menuju ke arah Infinity, karena Infinity lengkap dengan pemain-pemainnya dan mereka bergerak bersama-sama saat ini, Cijel. Moving as a unit kalau misal kita lihat, dan bahkan dari Yudo Alliance sedikit kocar-kacir langsung menjemput temannya dengan bagi ditembakin, diusir mundur, di zoning out, membuat Yudo Alliance tidak berani untuk melakukan fight close combat dengan Infinity. Gila, Ya. Logan masih bisa mendapatkan lagi adik Luke. Sangat luar biasa sekali. Ini yang disebut makan martabak, makan bubur. Cakep. Dia yang nembak kok dia yang kabur. Lah, aduh, malah kabur Yudo Alliance ya, tapi kali ini juga bahaya nampaknya untuk Geek Fam dan juga Boom Esports. Oh no. Oh no, nice try nampaknya untuk Boom Esports karena mereka terpotong rotasinya oleh Geek Fam Malaysia. Ya, semakin berat perjuangan dari Boom Esport di hari ini karena mereka memulai hari di peringkat 15. Tapi mereka juga justru pulang di posisi ke-15 di match pertama. Sangat disayangkan. Boom kembali harus kejar setoran di sisa match yang ada. Masih ada 5 match lagi di hari ini. Kita berpindah menuju tim Indonesia yang lainnya. Genesis Dogma Gates yang saat ini sedang kita pantau berada di area Quarry. Memang ini adalah tempat yang sangat familiar untuk Genesis Dogma karena berulang kali saat bermain di Sanhok mereka menuju ke tempat ini. Benar. Dan Quarry juga adalah tempat yang sangat familiar untuk anak-anak Indonesia karena potong bebek angsa masak di Quarry. Itu Betul. dia. Itu adalah tempat masak untuk kita masak bebek. Kebetulan tempat masaknya itu di bawahnya Bevi. Nah, itu. Pas banget kan? Bevi sebelah kanan dikit tuh. Nah, ada tempat masak situ. Nah, tinggal di ongseng-ongseng, udah jadi gitu kan. Ongseng maksud gue Iya, ongseng. ongseng, Itu bener. dia maksud saya. Memang pemain-pemain dari Thailand ini namanya kreatif ya kan.
Di mana kali ini kita melihat Bukan. terlebih dahulu? Kenapa? Ongseng tuh ini kan. Oh, masih Nggak lanjut. nggak mungkin Mursid dong yang ongseng dong. Oh itu Kongsrang Kangsreng, itu beda. Kongsang Kangsreng. Kita berpindah yang sedang di Kongsang Kangsreng kali ini adalah pemain-pemain dari Baseland akan coba di Kongsang Kangsreng oleh Snipes, tapi ternyata gagal. Snipes percobaan yang pertama tidak putus arah, dia terus memberikan sebuah pressure, tapi sebelum memberikan tembakan ada sebuah smoke defensive terlebih dahulu yang dibuka oleh seorang Snipes. Ya, lagi-lagi smoke dikucur-kucurin menuju ke arah player-player dari Fast Clan, tapi kali ini dari Mr. Five terkena beberapa peluru-peluru panas, sempat untuk dihindari juga. Aduh, gue pengen ketawa sambil ngomong tapi tidak boleh ketawa. Dan kali ini dari Geek Fam, dia hanya melakukan sebuah gerakan disengage. Tidak mau mengambil resiko besar, tapi kali ini The Xavier yang nampaknya lagi berusaha untuk mengambil resiko besar demi bisa mendapatkan satu player di depan sana. Tiduk lagi berusaha untuk screening di manakah player Buriram. Itu dia ada di kiri, Peekaboo dan Cilukba. Belum adanya tembakan yang dikeluarkan. Tiduk nampaknya sedikit panik di sini. Ya, terus memberikan pressure saat ini tapi gagal karena memang tembakan dengan DBS sangat-sangat lengket, langsung mendapatkan satu knockdown. Cepat sekali backup dari Frankie membuat justru pemain Buriram tadi yang dipulangkan menuju ke arah lobby dan masih memiliki waktu untuk melakukan revive terlebih dahulu. Pergerakan dibangun oleh Xavier, mereka sudah keluar dari compound yang sebelumnya kita lihat dari checkpoint sebelumnya. Saat ini pertemuan akan melibatkan tim yang baru saja memulangkan satu player dari Buriram tadi, yaitu Xavier, berhadapan dengan tim Thailand yang lain yaitu Infinity. Wah gila, Infinity dengar suara dia langsung mendekat ya. Orang dengar suara menjauh, kalau ini dia dekat dengar suara dia langsung mendekat. Langsung ada setup smoke kembali dan sebuah net sudah mulai dimasak. Siap untuk dilempar ke menuju ke arah rumah dari The Xavier. Tapi Mr. Needs nggak on point juga. Sementara dari Nuzi lagi-lagi melakukan setup luar biasa. Selalu ada satu player yang ditinggalkan oleh Infinity berjaga di bagian belakang. Ya, itu adalah setup yang terus dimainkan oleh tim yang satu ini. Dan juga menariknya dari Infinity saat mereka menghadapi satu tim, misalkan mereka sedang split, pemain yang lagi split ada tim yang datang, yang lain tuh nge-backupnya cepet banget Cijel, nge-recruitnya tuh cepet banget. Itu adalah sesuatu yang perlu dipelajari nampaknya oleh banyak tim yang sedang berada di PMPLCA ataupun komunitas-komunitas PUBG Mobile di Indonesia. Karena nggak tahu ya, apakah dari segi komunikasi kah atau mereka kayak ibaratnya chemistry-nya udah 100% satu sama lain. Jadi apa yang dia lakukan, misalkan Nuzi ngapain, si Mela udah tahu harus ngapain. Atau misalkan Gatani ke take down. Contoh kayak tadi deh, Gatani langsung melakukan backup terhadap Mela yang down kan. Iya. Logannya mau revive Mela, langsung Gataninya backup dari bagian kejauhan. Kayak udah tahu gitu loh satu sama lain mana aja spot-spot yang harus mereka jaga. Seperti kali ini dari Mela berhasil tuh mendapatkan seorang Lamborghini karena sedari tadi Mela tidak meninggalkan batu besar yang sudah dia kuasai. Ya, tembakan yang dilakukan oleh Mela membuat satu knockdown penting menuju ke arah Xavier. Saat ini granat sudah dilemparkan juga menuju ke arah depan dan Genesis Dogma juga mampu ditumbangkan satu playernya oleh pemain Infinity. Nah, ini 360 derajat sih. Semua area dijaga oleh Infinity. Setup 4 susu, 4 sudut, 4 sisi lagi dijalankan oleh Infinity. Bahkan Gatani dan Mela ditugaskan untuk menjaga player-player dari The Xavier. Buriram United. Nice try. Bagus Buriram down. Ya, Nggak kita dapet poin. melihat Buriram berada di peringkat bawah sehingga PR untuk Boom bisa naik masih terbuka untuk saat ini. Dan juga biasanya kalau kita ngelihat ada yang 4 sudut 4 sisi itu kan di dalam compound Cijel. Iya. Menariknya Infinity saat ini mereka berada di area luar. Open field ya. Ya. Agak bingung ya. Agak lain emang. Agak lain emang. Emang untuk Infinity selalu agak lain. Dan mengerikannya adalah kemarin Infinity itu kan kayak, ya bisa dibilang bau lah mainnya. Kayak tidak seperti Infinity pada biasanya. Mereka tuh kemarin hanya mengumpulkan poin sebesar 39 poin, 6 match, Wow. 39 poin. Dan hari ini mereka lagi berusaha untuk bangkit kembali supaya bisa mendapatkan poin-poin yang lebih maksimal. Tapi Boychill berhasil untuk mendapatkan satu dari SLD. Smap down kali ini Boychill maju seorang diri saja, berharap bisa mendapatkan satu elimination point terhadap Smap. Ya, ini ada sesuatu yang sangat baik sekali karena kalau sampai NFT menang atas SLD tidak hanya membuat NFT poinnya besar tapi membuat SLD semakin tertahan dan SLD ini adalah salah satu tim yang belum dapat slot PMGC. Jadi Boom yang ada di bawah bisa naik untuk mengejar slot tersebut ke atas SLD. Nah, harusnya seperti itu ya skenario yang kita harapkan. Tapi kali ini ada skenario juga dari NFT yang siap untuk merenggut atau meretake rumah dari SLD. Lihat bagaimana Batman langsung menggunakan baginya. Terobos aja lah ke arah bagian kanan juga. Split position langsung mereka jalankan. Ada Boychill di sebelah kiri, 3 player di sebelah kanan. Inilah setup yang harus
dilakukan oleh tim Indonesia. Ya, kita melihat dari tempat yang berbeda ternyata Repo Boy sedang bersiap 2 pemain terakhir yang dimiliki oleh Yudo Lions. Melemparkan satu molotov menuju ke area depan. Ravenclaw yang sedang diincar, terbakar kan Ravenclaw, ternyata tidak. Tapi terbuka angle shoot menuju ke arah Mas Kumis Ravenclaw. Balasannya sakit dari arah to stop menuju ke arah pemain-pemain dari tim Yudo Lions. Kembali tembakan selanjutnya dilakukan oleh Ravenclaw. Kembali belum ada hasil juga yang dilakukan atau yang didapatkan oleh pemain dari Vampire. Nampaknya mereka disengage ya. Vampire lebih memilih untuk berpisah menuju ke arah kiri. Dan dari Yudo Alliance dibiarkan selama Repo Boy ditinggalkan di bagian belakang karena hanya tersisa 2 player saja dari Yudo Alliance. Sementara di Syamil sudah masuk terlebih dahulu lebih dalam lagi ke arah bagian dari play zone-nya. Kita lihat bagaimana dari zona sudah mulai shifting kembali menuju ke arah rumah-rumah yang sudah ditempati oleh Alter Ego. Ya, terus terpantau untuk saat ini. Infinity juga mendapatkan area bibir circle. Dari entry-nya Genesis Dogma, mereka mau nggak mau harus ngelewatin Infinity dan tersisa 1 player harusnya. Boom saja, sehingga ini PR-nya sulit untuk tim Genesis Dogma Kids. Ya, karena dari tadi kalau kita lihat Alam terculik terus menerus. Dan bahkan kita akan melihat sebentar lagi nampaknya fight yang harus dijalankan oleh NFT. Karena mereka perlu mendobrak sisi pertahanan dari SLD kalau mereka mau masuk ke dalam play zone yang moving as a unit. Maju ke perlahan, tapi nampaknya Kwang needs-nya connect menuju ke arah Swavel. Ini bahaya, perlu di reset cepat-cepat. Ramones bakal langsung maju ke arah bagian Swavel. Ya, kita melihat saat ini Boychill juga sudah mulai merapat. Nampaknya Boychill yang dijadikan satu player atau satu tim rescue untuk bisa melakukan revive terlebih dahulu. Granat bergranat dilontarkan terus-terusan, tembakan juga dilakukan oleh Batman. Tapi hati-hati, masih ada pemain SLG yang melakukan flank di area sebelah kiri defensif dari tim NFT. Kembali satu tumbang di sana. Ini sesuatu yang tidak kita inginkan, menyisakan 2 pemain terakhir berarti untuk tim NFT. Tapi revive sudah selesai, berarti 3 pemain yang sudah bisa bangkit ke area tembakan dilakukan. Boychill dengan DPS yang mendapatkan 1 pemain. Semoga yang kedua bisa didapatkan juga saat ini. Kuang juga mendapatkan pemain-pemain dari NFT dan NFT dipulangkan seluruhnya. Bukan Kuang yang mendapatkannya tadi ternyata. Tadi kayaknya kalau kita lihat memang dari segi setupnya ya, kayaknya langsung tertangkap begitu saja. Padahal 4 melawan 3. Tapi nggak apa-apa, nice try. Ya, sangat disayangkan karena memang tadi kalau kita lihat 1 pemain yang dikirimkan untuk melakukan flank yaitu Ramones kalau nggak salah tadi ya. Dia juga tumbang. Jadi oh ya, Ramonesnya kiri. Kanan kirinya bolong ya. Jadi langsung bolong. Iya sih. Dan tadi juga granat dari Kwang sih yang benar-benar bikin dari NFT sedikit tertahan untuk bergerak maju. Dan memang tadi on point banget granat dari Kwang. Lagi-lagi Kwang adalah salah satu player yang cukup mengerikan, sama halnya juga dengan Gosu. 2 player dari SDLD yang ternyata masih selamat. Gosu last man standing. Tapi sementara kita melihat juga dari bagian utara kali ini dari Vampire. Akhirnya berjumpa kembali juga dengan pemain dari Yudo Alliance. Syamil down di depan sana. Fluk TH perlu memberikan penyelamatan menuju ke arah Ravenclaw. Ya, granat dilontarkan juga oleh pemain yang satu ini, Fluk, menuju ke arah defensif dari Alter Ego Limax. Alter Ego masih memiliki 4 atau 3 pemain maksud saya karena Potato sudah dipulangkan. Bahkan sedang dilakukan, sedang diupayakan. Running shoot tadi dari seorang Fnatic. Lurus memang aimnya tapi belum bisa menembus. Pertahanan dari tim Vampire. Ada PR 103 meter untuk Fnatic maju ke area depan. Ya, dimana kali ini ada satu player yang sudah menggunakan mobilnya maju ke arah bagian depan. Poundbeat 1000 cc berhasil mendapatkan 1 kembali player dari Vampire. Dijegal habis-habisan. Nampaknya pergerakan dari Vampire sangat tidak leluasa. Bahkan ada Poundbeat yang langsung memberikan follow up-nya dengan baginya maju ke arah bagian depan. Juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Tapi Repo Boy! Itu Repo Boy mengerikan banget. Tapi ternyata kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah Infinity. Lihat bagaimana Infinity menjaga circle yang mereka inginkan. Semuanya mereka basmi, semuanya mereka bantai. Dan Repo Boy kayaknya nggak sempat lagi untuk melakukan healing. Ya, kita melihat bahkan Renali juga tumbang di sana saat Renali tadi ingin mendapatkan satu angle menuju ke arah Repo Boy. Kita berpindah kembali Cijel menuju ke arah yang berbeda saat ini. Infinity yang sedang kita saksikan. 10 elimination sudah dikumpulkan oleh tim yang satu ini. Bangkit mereka kembali ke setelan pabrik saat mereka berada di Liga di hari kedua saat ini. Aduh, mules banget gue ngeliat Infinity karena mereka lagi-lagi menjadi pawang zona. Gila, cepet banget mereka reset dan recovery-nya hanya dalam 1 hari. Mereka langsung mendapatkan kembali semangat untuk bertarung. Di mana? Di sini mereka sudah menguasai zonanya. Di bagian kiri sudah ada 4 Rifles yang siap untuk menghantam, tapi Nuzi dikirimkan seorang diri untuk menjaga 4 Rifles. Ya, kita melihat memang tadi sempat dibahas pemain-pemain dari Xavier kuat saat mereka bermain di Sunhawk, tapi kita tidak boleh melewatkan pemain dari Infinity karena Infinity juga tercatat sudah mendapatkan 2 kali WWCD di Sunhawk, sehingga memang mereka juga salah satu yang kuat untuk bermain di map yang satu ini. Ya, itu dia. Makanya sekarang kan kita melihat bagaimana mereka masih lengkap dengan 4 playernya. Satu-satunya kontender berat untuk Infinity yang bisa dibilang masih paling banyak kuantitas player ya 4 Rifles. Ya. Selebihnya yang lain hanya bisa menculik, mengganggu, dan mendistract. Tapi kita lihat apakah Alter Ego Limax bisa memberikan yang terbaik karena masih top 5 untuk Alter Ego. Masih ada Poundbeat, masih ada Fnatic juga yang selamat di sini.
Fnatic kayaknya melakukan healing ya di bagian belakang. Hanya dikirimkanlah seorang Pondbit untuk menjaga di bagian dalam play zone. Ya, Fnatic bisa saja memberikan sebuah kejutan dari arah belakang. Perlahan namun pasti dia masuk menuju ke area circle. Dan kalau sampai Apple kelihatan dari angle-nya Fnatic, ini bisa langsung jadi satu knock-end. Karena kita tahu bagaimana kualitas tembakan dari Fnatic. Satu klip saja dia mampu untuk melakukan knockdown langsung jadi confirm elimination. Dan ternyata Epi ketahuan oleh seorang Nuzi. Lagi merangkak-rangkak, tertangkap basah, ditembakin. Dan Frankie down juga. 4 tim tersisa top 4 untuk Alter Ego, untuk Indonesia. Pondbit lagi memantau, mengintai pelan-pelan menjadi ulet keket, siap untuk melemparkan sebuah nits. Meledak nitsnya, tapi itu bukan nits dari Alter Ego. Pondbit melemparkan nits pertama menuju ke bagian depan, tapi nggak kena. Ya, kurang ke atas sedikit nampaknya Nets yang harus dilemparkan oleh seorang Pondbit, tapi ternyata Infinity tumbal di sana. Kita melihat top 3 untuk Alter Ego Limax. Poin-poin penting akan didapatkan oleh tim asal Indonesia. Alter Ego tapi Fnatic tidak berhasil untuk melakukan healing karena memang sangat sakit Blue Zone untuk ditahan. Ini adalah Blue Zone ke-8. Granat dilemparkan, meledak di sana. Damage-nya sakit menuju ke arah Apple, tapi Apple mulai melihat menuju ke arah satu player dari Alter Ego tersebut. Oh, tembak nice banget, pemburu dapetin satu, tapi di-reflect oleh seorang Logan juga. Pemburunya down, pemburunya pulang ke lobby. Masih ada satu player tersisa untuk Alter Ego. Pondbit last man standing, tapi kalau Infinity reset, ya ini harusnya sekarang kalau Pondbit mau maju, tapi kan kita nggak tahu Pondbit akan maju atau tidak, dan pastinya Pondbit nggak tahu kalau Infinity keadaannya knockdown 2 tadi, sehingga sudah 4 melawan 1. Sulit sekali untuk Pondbit bisa mendapatkan sebuah clutch. Kita harapkan mampu, tapi ternyata tidak. Infinity mendapatkan winner chicken dinner pertama mereka di Grand Final.